tentang narasi kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Sinoptik ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada istilah di dalam Kristen itu yang disebut dengan canonical Injil atau canonical gospel ya, atau yang disebut dengan Injil kanonik. Injil kanonik itu Injil yang dijadikan konun. Konun itu artinya sumber ajaran atau sumber spiritualitas di dalam beragama ya. Ada 4 Injil yang accepted by church atau yang diterima oleh gereja. Selain 4 Injil ini tidak diterima oleh gereja ya. Yang pertama itu Injil Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. 4 Injil ini itu disebut Injil kanonik. Kanonik itu artinya Injil yang dianggap otoritatif oleh gereja. Di luar 4 Injil ini maka tidak disebut Injil kanonik, atau kalau kita dalam Islam itu disebut hadis-hadis dhaif itu. Misalnya apa? Injil Barnabas, the Gospel of Barnabas. Ini Injil yang banyak dikaji oleh sarjana Muslim yang apa? Yang karena dianggap narasi Injil Barnabas itu mendekati narasi Al-Qur'an ya. Tetapi bagi gereja, Injil Barnabas itu tentu tidak dianggap otoritatif ya. Itu ya selevel hadis-hadis dhaif lah, dianggap semacam itu. Nah, kembali ke tadi. Dari Injil Sinoptik, Injil yang diterima oleh Kristen, Injil kanonik tadi, yang diterima oleh Kristen, itu ada 3 Injil yang disebut dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu apa? Sinoptik itu artinya seeing all together, melihat narasi secara bersamaan. Dari 4 Injil itu, Bapak dan Ibu sekalian bisa dicermati, dari 4 Injil itu ada 3 Injil yang disebut Injil Sinoptik, artinya menceritakan narasi Yesus Kristus secara bersamaan. Artinya kalau dijejer itu, misalnya 3 Injil Sinoptik itu yang pertama tadi Matius, Markus, Lukas. Kalau Yohanes itu tidak disebut Injil Sinoptik. Itu kalau kita jejer Bapak dan Ibu sekalian, itu nanti narasinya hampir sama. Karena mereka menarasikan cerita Yesus Kristus memiliki kesamaan meskipun ada perbedaan sedikit itu tentang narasinya, maka Injil itu disebut Injil Sinoptik. Dari 3 Injil Sinoptik tadi, Matius, Markus, dan Lukas, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, itu hanya 2 Injil. Yang pertama yaitu Matius, yang kedua Lukas. Sedangkan Markus itu tidak, gitu. Karena mengawali ceritanya itu langsung maksudnya mengawali risalah Yesus Kristus itu dari pembaptisan John Pembaptis itu, atau Yohanes Pembaptis ya. Dari 2 Injil ini, antara Matius dan Lukas, itu ketika bicara tentang kelahiran Yesus, itu menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya mulai dari Injil Matius ya. Misalnya di sini saya menggunakan The Arabic Bible. Itu Bible yang berbahasa Arab yang disebut dengan Alkitab Al-Muqaddas. Ini Tarjamatus Smith Van Dyck atau Smith Van Dyck version. Nah, kitab Muqaddas ini penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena ini kitab Muqaddas itu yang dipakai di dunia Arab. Misalnya di Mesir itu pakai kitab Muqaddas yang terjemah Smith Van Dyck itu ada berbagai macam versi, tapi ini yang paling populer. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, misalnya kalau lihat terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu memiliki banyak versi itu. Dan dalam bahasa Inggris pun ada berbagai macam versi Bible itu. Ada King James, ada New International Version, ada macam-macam lah gitu. Nah, misalnya di dalam tadi Bible yang bahasa Arab ini penting ya, karena sekarang ada
apa Kristen yang berbaju Arab. Sehingga kita harus banyak tahu tentang kalau Injil itu juga ada yang berbahasa Arab gitu. Artinya yang berbahasa Arab itu tidak hanya Al-Qur'an. Sehingga kalau ini dilantunkan pun misalnya dilakukan, ditilawahkan, itu kita tidak terkecoh. Oh, ini ternyata bukan Al-Qur'an, ini Ini Injil.